Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aka Adhajandito dari jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat dalam rangka untuk melaksanakan pembelajaran real teaching sekaligus sebagai tugas dalam kegiatan program peningkatan keterampilan teknik instruksional pekerti Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan teori dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, silahkan dinyalakan kameranya. Sebentar lagi kita mulai. Ini sudah 21 dari 35 mahasiswa. Selamat sore Pak Adi, ini sudah bergabung bersama kita ya teman-teman. Selamat sore Pak Akat. Pak Adi. Sebentar lagi saya mulai Pak. Oke, semoga silakan Pak. Bagian ini sudah 28 yang bergabung, masih ada 7 ya yang belum, 29 nih. Naik, silakan dinyalakan Mbak Sinta, Dita, Farida, Anissa, Mbak Milda dan lain. Yang lainnya yang belum menyalakan kamera sudah kita bahas ya minggu kemarin ya terkait dengan prosedur perkuliahan. Salah satunya harus menyalakan kamera. Kita mulai sambil menunggu yang lain, tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ini minggu kedua di mata kuliah pengembangan kurikulum AUD ya, anak usia dini. Nanti hari ini kita akan masuk ke materi dan suatu kehormatan ya bagi kita di rombel saudara, kita kedatangan Pak Adi Nur Cahyono, salah satu staf ahli WR1 dari Prodi Matematika Fakultas MIPA ya, untuk menyaksikan pembelajaran kita bersama. Nah, alangkah baiknya teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran sore ini, kita berdoa terlebih dahulu agar semua proses berjalan dan baik dan kita memperoleh berkah dari Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih. Teman-teman sudah hadir. Di sini masih ada 5 mahasiswa yang belum hadir ya. Silakan yang punya kontaknya bisa dihubungi. Baik, teman-teman, ini adalah minggu kedua. Minggu kemarin kita belum masuk ke materi, tapi saudara sudah menerima gambaran materi selama 1 semester ke depan. Kita sudah membahas RPS dan kontrak perkuliahan. Jadi di pertemuan kedua ini nanti kita akan masuk ke materi tentang apa itu kurikulum dan perkembangan kurikulum saat ini ya. Saya share screen teman-teman. Oke ya. Apakah kelihatan? Kelihatan Pak, lihat Pak. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, teori dan perkembangan kurikulum PAUD. Ini penting untuk kita pelajari sebagai landasan bahwa kita sebagai calon seorang pendidik untuk tahu terkait kurikulum dan perkembangannya ya. Minggu lalu juga sudah kita bahas bahwa
peran kurikulum dalam satuan pendidikan itu sangat penting ya. Jika saudara sudah memperoleh materi perkuliahan manajemen sekolah, maka kita tahu bahwa di satuan pendidikan itu ada si atau wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum. Apa yang akan kita pelajari selama kurang lebih 2 SKS nanti? Ada 3 pokok bahasan yang kita pelajari. Di sini ada konsep dasar kurikulum, ya. Jadi akan dibahas tentang pengertian kurikulum, ya, dari asal katanya sampai pada konsep kurikulum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, maaf, perkembangan kurikulum, ya. Jadi kita di negara Indonesia itu sudah banyak sekali mengalami perubahan kurikulum. Jadi nanti akan kita singgung apa alasan perubahan kurikulum, kemudian sudah seberapa banyak kita mengalami perubahan kurikulum, ya, mulai dari tahun 1947 sampai saat ini. Jadi saat ini ada kurikulum baru ya teman-teman, saudara harus tahu. Ada namanya kurikulum 2022, nanti akan kita singgung. Itu menjadi materi kita yang ketiga, itu namanya kurikulum prototipe ya, dengan pembelajaran berbasis proyek. Ya, itu. Nah, kita akan saya materinya tidak terlalu panjang, nanti kita akan coba mengembangkan kurikulum prototipe ya, kurikulum 2022 pada jenjang PAUD ya, karena ini sangat penting ya, apalagi saat ini guru banyak sekali yang belum mengetahui informasi ini, karena kemarin saya juga baru saja kegiatan dengan guru-guru PKG ya, Pusat Kegiatan Gugus, guru-guru PAUD di Kota Semarang, menanyakan bagaimana implementasi atau pelaksanaan kurikulum 2022 saat ini. Mereka mengatakan kita belum ada sosialisasinya Pak dari dinas gitu. Jadi mereka belum dapat informasinya, tapi mereka berusaha untuk menjemput bola. Jadi banyak guru yang mengikuti berbagai macam webinar gitu ya, terkait dengan implementasi kurikulum 2022 ini. Ya. Kita mulai ya teman-teman ya, sudah siap, sehat, semangat ya. Ini tempat saya masih gerimis, semoga sinyalnya baik dan listriknya juga nyala terus ya sampai akhir perkuliahan kita nanti. Ya, jadi apa makna kurikulum? Ini penting untuk kita ketahui. Ini sebagai capaian pembelajaran saudara diharapkan ya setelah memperoleh mata kuliah ini mengetahui atau memahami apa makna kurikulum, mampu menganalisis perkembangan kurikulum, kemudian yang ketiga itu dapat mengembangkan kurikulum prototipe ya, walaupun kita hanya sebentar, tapi di luar nanti ada banyak kegiatan yang dapat menunjang bagaimana saudara mengembangkan kurikulum prototipe gitu. Nah, apa makna kurikulum? Ya. Nah, di sini ada sejarah kata kurikulum, teman-teman. Jadi, mungkin ketika kita berbicara kurikulum, dan ketika kita melihat konsep awal kurikulum itu seolah-olah sangat jauh. Ya. Jadi, sesungguhnya kata kurikulum itu berasal dari kata kurir, yang artinya itu pelari. Gitu. Nah, kalau saat ini, kurir itu kan diartikan sebagai seseorang yang mengantarkan barang ya gitu. Jadi sekarang sistem jual beli online itu banyak sekali. Kurir pengantar barang itu juga semakin banyak. Nah, sesungguhnya kurikulum itu makna dasarnya itu adalah seorang pelari ya, dan kurere tempat berpacu ya yang digunakan dalam dunia olahraga. Nah, arti dari kurikulum itu merupakan jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Ya, jadi di sini ada 3 kata kunci, ya, berarti pelari, ya. Yang kedua itu jarak. Jarak itu berarti berbicara tentang waktu, ya. Kemudian ada tujuannya. Ya, tujuannya apa? Yaitu memperoleh suatu
penghargaan. Nah, kemudian ketika kata ini, konsep ini kita terapkan di dunia pendidikan, maka bagaimana maknanya? Ya, maka makna kurikulum ya dalam dunia pendidikan itu adalah sejumlah mata pelajaran ya, atau subjek. Mungkin kalau di jenjang SD sampai menengah itu mata pelajaran, tetapi kalau kita di jenjang PAUD ya bukan mata pelajaran tetapi bentuknya adalah tematik ya. Intinya di dalamnya itu ada materi yang disampaikan atau subject matter ya yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Nah, di sini juga kata kuncinya sama ya teman-teman. Jadi di sini ada pelakunya. Pelakunya itu berarti seorang murid ya di sini. Kemudian ada rentang waktunya. Ya, kata kunci yang kedua, rentang waktu itu berarti kapan dia harus menempuh kegiatan pembelajaran ya, tergantung sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Ya, TKA berarti 1 tahun, TKB 1 tahun ya, pendidikan dasar SD 6 tahun dan seterusnya. Ya, berarti ada rentang waktunya. Kemudian tujuannya apa? Untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Nah, ini tentunya sangat penting ya. Kita hidup di dunia saat ini, penghargaan itu penting ya. Ijazah itu penting sebagai syarat administrasi ya. Bukan hanya ijazah yang penting ya teman-teman, sekarang kartu BPJS juga sangat penting. Teman-teman tahu berita terbaru bahwa sekarang ketika kita mau melakukan transaksi ya, misalnya Bapak Ibu Saudara itu mau jual beli tanah atau barang-barang yang cukup besar nominalnya, harus wajib punya kartu BPJS ya. Itu kebijakan dari pemerintah terbaru ya, BPJS saja harus punya, apalagi ijazah gitu ya. Artinya ada tujuan yang hendak dicapai dalam kurikulum, yaitu sebuah pengakuan atau penghargaan. Cuma kalau memang di dunia pendidikan, pengakuan itu ya dalam bentuk ijazah. Nah, itu dua konsep kurikulum ya. Kemudian sekarang kita lihat apa sesungguhnya makna kurikulum jika dilihat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya. Teman-teman, jadi ketika kita mempelajari suatu konsep ya di dunia pendidikan, kita boleh merujuk berbagai teori dari mana saja ya, baik itu tokoh dalam negeri maupun luar negeri atau hasil riset dan seterusnya. Tetapi ada satu panduan yang tidak boleh kita lupakan ya, bahwa kita memiliki Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 ya, di mana makna kurikulum di situ adalah ya, seperangkat rencana dan pengaturan ya mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada kata kuncinya ya. Jadi kurikulum itu adalah kata kunci yang pertama adalah rencana. Artinya kurikulum itu berarti harus disusun atau dibuat sebelum pembelajaran dimulai, ya, sebelum kegiatan pengajaran itu dilaksanakan, sebelum guru masuk kelas. Ya, kalau kita konteks di PAUD, maka sebelum seorang guru masuk ke kelas, maka dia harus sudah membuat rancangan pembelajaran. Ya, mulai dari prota, program tahunan, diturunkan lagi menjadi program semester, diturunkan lagi menjadi RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, diturunkan lagi menjadi RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Ya, di dalamnya memuat bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika dia ada di dalam kelas. Nah, minggu kemarin kita membahas kontrak perkuliahan, itu adalah kurikulum juga, ya. Kurikulum dalam bentuk semester, ya. Kalau dalam bentuk mingguan atau harian yang dilaksanakan, kita di UNES itu ada namanya SAP, Satuan Acara Perkuliahan, tapi sekarang itu tidak digunakan, itu digunakan tahun 2018 kemarin terakhir. Nah,
Kalau saudara besok ketika menjadi guru, maka yang harus disiapkan adalah RPPH, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, ya, memuat temanya apa, ya, identitas sekolahnya apa, tujuan pembelajarannya apa, kompetensi intinya apa, kompetensi dasarnya apa, ya, kegiatan persepsinya apa, kegiatan intinya bagaimana, kegiatan recallingnya bagaimana, penutupnya bagaimana, penilaiannya bagaimana, medianya bagaimana, itu semuanya sudah disusun sedemikian rupa. Nah, itu harus dibuat oleh seorang guru sebelum masuk ke kelas atau seorang pendidik sebelum masuk ke kelas. Nah, makna kurikulum itu tidak terbatas pada rencana saja, tetapi juga ada pengaturan, ya. Pengaturan berarti ketika kita masuk di dalam kelas, ya berarti kita mengikuti apa yang sudah menjadi panduan kita. Ya, guru boleh mengembangkan materi, ya, tetapi tetap harus dengan berpedoman pada rencana yang telah dibuat. Nah, jadi rencana dan pengaturan itu tentang apa? Ya, tentang tujuan, ya, tujuan pembelajaran yang hendak disampaikan. Ya, kita mengenal di PAUD, ya, ada KI, kompetensi inti, ya, kemudian ada KD, ya. Begitu juga ketika kemarin kita di kontrak perkuliahan dijelaskan CPL-nya apa, CPL pembelajaran lulusan. Saudara ketika selesai lulus atau menyelesaikan perkuliahan pengembangan kurikulum, apa yang saudara miliki kemampuannya, ya. Gitu. Kemudian ada CPMK, CPN pembelajaran mata kuliah, ya, gitu ya. Jadi terkait dengan tujuan itu ditentukan dari kurikulum. Kemudian isi berarti terkait dengan materi yang disampaikan, begitu juga bahan pelajaran, ya, dan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, ya. Itu kurang lebihnya 3 konsep kurikulum, ya, karena seperti yang minggu lalu saya sampaikan bahwa ini adalah kuliah perdana kurikulum, ya. Saudara nanti di semester atas akan memperoleh kurikulum lagi, yaitu mata kuliah inovasi kurikulum, ya, sehingga ini penting sebagai dasar saudara, gitu teman-teman. Jadi terkait dengan konsep kurikulum, apakah ada yang akan didiskusikan dari 3 hal tadi? Ada banyak konsep, ya, di luar, itu nanti menjadi tugas saudara di akhir perkuliahan ini. Saya minta saudara mencari berbagai teori, mencari e-book, ya, terkait dengan teori kurikulum dan riset-riset terkait dengan kurikulum. Ada yang perlu didiskusikan atau sudah bisa dipahami, ya, 3 hal ini? Saya rasa mudah, ya, untuk dipahami, ya. Nah, selanjutnya mengapa kurikulum kok berubah? Nah, ini mungkin penting juga untuk kita ketahui, karena kita di Indonesia itu sudah 11 kali mengalami perubahan kurikulum. Nah, mengapa kurikulum berubah? Ini informasi yang saya kutip dari Prof. Din Wahyudin dalam bukunya Oliva, Axioma of Curriculum, ya. Esensi dari kurikulum itu adalah perubahan, ya. Aksioma itu adalah pernyataan yang kebenarannya diakui secara umum, ya. Jadi tidak perlu ada pembuktian lagi, gitu. Itu aksioma. Nah, di bukunya Oliva tahun 97 itu menyatakan bahwa ada 3 alasan mengapa kurikulum berubah, ya. Jadi yang pertama itu adalah kurikulum mencerminkan, ya, kondisi masyarakat saat ini, ya. Jadi apa yang terjadi di masyarakat, kurikulum itu nanti akan menyesuaikan. Jadi tidak mungkin suatu institusi atau lembaga pendidikan meluluskan peserta didiknya, kemudian lulusan tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, ya. Artinya kompetensi yang harus dihasilkan oleh lembaga kependidikan itu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu alasan mengapa kurikulum berubah, ya. Jadi mencerminkan kondisi saat ini,
Yang pertama itu kurikulum mencerminkan kondisi saat ini, dan yang kedua itu adalah kurikulum merupakan gambaran dari masyarakat saat ini. Ya, bersama memang artinya ketika perubahan kurikulum itu akan dilakukan, maka tidak dipikirkan oleh kalangan akademik saja, ya, tetapi berbagai stakeholder itu diundang, ya. Misalnya kita ada di jurusan PG PAUD, ketika ada aturan untuk perubahan kurikulum sesuai dengan SKKNI misalnya, maka kita akan mengundang berbagai stakeholder, alumni diundang, ya, tokoh masyarakat diundang, guru diundang, ya, ulama diundang, wirausaha diundang. Tujuannya apa? Untuk memperoleh informasi atau untuk memotret bagaimana kondisi masyarakat saat ini, sehingga masukan-masukan dari mereka nanti akan kita gunakan untuk menentukan, ya, kompetensi apa yang nantinya dibutuhkan oleh mahasiswa, sehingga ketika lulus nanti kompetensinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu ya. Jadi itu alasan perubahan kurikulum, ya. Kemudian yang ketiga itu guru merupakan ujung tombak, ya, dari perubahan kurikulum, pelaksanaan kurikulum. Jadi sebagus apapun kurikulum, ketika gurunya itu kok tidak mampu mengajar dengan baik, ya, kompetensi pedagogiknya kurang baik, maka kurikulum itu tidak menjadi istimewa. Ya, kurikulum 2013 akan baik bila mana gurunya juga dapat melaksanakan dengan baik. Kurikulum 2022 ini yang nanti akan kita bahas dan akan coba kita kembangkan ini akan menjadi baik jika gurunya, ya, juga bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah dalam kurikulum tersebut. Nah, itu alasan perubahan kurikulum menurut Oliva, ya, dalam buku Curriculum Development tahun 97. Nah, ini ada alasan yang saya kutip dari Prof. Din Wahyudin, yang beliau kutip dari UNESCO dan OECD dan MOIC. Nah, alasan yang pertama adalah merespon masyarakat yang dinamis. Artinya masyarakat itu berkembang sangat pesat saat ini. Nah, kita tidak mungkin akan tetap menggunakan kurikulum KBK misalnya, kurikulum 2004, ya, atau kurikulum 2006 atau kurikulum sebelum-sebelumnya, ya. Karena masyarakat berkembang, maka kurikulum pun akan mengikutinya, ya. Kemudian meningkatkan layanan yang terus-menerus sebagai sebuah instansi pendidikan, ya, lembaga pendidikan yang menghasilkan output luaran yang nantinya akan terjun ke masyarakat, maka layanannya pun harus prima, ya. Ketika ada suatu instansi pendidikan, luarannya kok bagus, maka kepercayaan dari masyarakat untuk memasukkan, ya, calon peserta didiknya juga akan semakin tinggi, ya. Kemudian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, saya rasa ini sudah jelas, ya, perkembangan TIK sudah meningkat sangat pesat, maka peserta didik, ya, harus dibekali dengan kemampuan TIK yang mumpuni, ya. Jadi di kurikulum 2022 teman-teman, jadi nanti akan muncul lagi mata pelajaran TIK, gitu ya. Dulu kan sempat ada, kemudian hilang, nanti di kurikulum 2022 muncul lagi cuma dengan nama yang berbeda, ya, tapi tidak ada gurunya khusus, tidak ada, ya. Guru yang mengampu TIK ini nanti adalah bisa guru mata pelajaran lain, ya, atau guru bidang lain, tetapi memiliki kemampuan dalam bidang TIK. Itu yang membedakan, ya. Kemudian perubahan kebijakan negara, mungkin ini yang sering sekali kita dengar di masyarakat. Oh, ganti menteri kemudian ganti kurikulum, ya. Tapi tidak selamanya hal itu benar, karena setiap menteri baru, setiap pemerintahan baru pasti memiliki visi yang berbeda, ya, memiliki pandangan terkait dengan pendidikan yang berbeda. Nah, ketika ada kebijakan negara yang
berubah, maka kurikulum nanti akan mengikuti dengan siapa pemikirnya. Ya. Kita percaya, kita yakin bahwa para pejabat itu amanah, ya artinya mereka pasti akan memikirkan yang terbaik ya untuk pendidikan kita. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab organisasi, ya. Organisasi yang dimaksud di sini adalah lembaga kependidikan, ya. Ya berarti satuan pendidikan dari PAUD, SD, SMP, perguruan tinggi. Kemudian fokus pada layanan pelanggan, ya. Kemudian efisiensi dan efektivitas, ya. Tentunya kurikulum yang dilaksanakan itu tidak lepas dari evaluasi, ya. Ketika dievaluasi maka akan ada perubahan, ya. Jadi kurikulum ketika berubah itu tidak mungkin berubah 100%. Ya, pasti kurikulum itu ada bagian-bagian tertentu yang tetap, ya, nilai-nilai yang tetap, ya. Perubahan itu hanya pada beberapa persen saja, ya. Jadi seringkali kita mendengar perubahan kurikulum itu istilahnya menjadi penyempurnaan, ya, penyempurnaan kurikulum. Sama ketika kurikulum 2004 KBK menjadi kurikulum KTSP, ya 2006, maka KTSP disebut sebagai penyempurnaan kurikulum 2004. Ya, jadi bukan perubahan yang drastis. Nah, guru kita sebagai pendidik dan saudara sebagai calon seorang pendidik perlu mengetahui bagaimana kurikulum itu berkembang, ya. Baik itu alasan mengapa kurikulum berubah, ya. Nah, ini teman-teman perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi kita ya sudah mengalami sebanyak 11 kali perubahan kurikulum, ya, mulai tahun 1947, ya. Kurikulumnya saat itu namanya rencana pelajaran, ya, dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Kemudian berubah tahun 64, ya, itu disempurnakan menjadi namanya rencana pendidikan sekolah dasar. Ya. Berarti ini yang mengalami itu kakek nenek kita, ya, tahun 47 karena setelah kemerdekaan. Kemudian tahun 68 namanya kurikulum sekolah dasar. Kemudian tahun 973 itu disempurnakan menjadi kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan, ya, PPSP. Kemudian tahun 75 kurikulum sekolah dasar, ya, kembali lagi seperti tahun 68. Kemudian kurikulum 1984. Nah, kalau saya mengalaminya yang ini kurikulum 84, ya. Kemudian berubah menjadi kurikulum 94, ini bertahan 10 tahun. Kemudian ada revisi kurikulum 94 dan kurikulum 2004. Mungkin kalau saudara kelahiran tahun berapa? 2002 ya, mungkin ya? 2000 berapa, Mbak? 2002, 2001-an, Pak. Rata-rata saudara 2002, 2001 ya, berarti mengalami kurikulum 97 dan 2004. Ya, tapi yang paling terasa karena ini untuk ketika saudara masuk ke jenjang pendidikan, mungkin saudara masuknya ke yang KBK, ya, kurikulum berbasis kompetensi, ya, di situ. Kemudian saudara mengalami yang 2004 ini, kemudian tahun 2006 itu disempurnakan, ya. Jadi kurikulum KTSP itu adalah menyempurnakan dari kurikulum berbasis kompetensi. Nah, setelah itu 2006 berjalan, 2013 muncul kurikulum baru. Nah, sebenarnya yang cukup heboh itu terjadi di 2013 memang karena konsepnya itu cukup jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Artinya di kurikulum 2013 itu diangkat tema, ya. Jadi sebenarnya kalau kita di PAUD dari dulu memang kurikulumnya itu sudah berbentuk tematik, ya, bukan mata pelajaran. Jadi dari satu tema tertentu akan bisa anak itu bisa mempelajari berbagai cabang bidang ilmu. Maka sosialisasinya sangat gencar, ya, di 2013 ini pelatihannya banyak sekali,
Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan ya di kurikulum 2013. Nah, sebenarnya sampai saat ini kita masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Kita berbicara tentang ini ya, PAUD sampai pendidikan menengah ya. Kalau pendidikan tinggi kurikulumnya beda ya, karena sifatnya otonomi, hanya menyesuaikan dengan standar KKNI ya. Nah, kita berbicara tentang perguruan tinggi ke bawah ya, karena wilayah kita di situ. Nah, sampai saat ini kita menggunakan kurikulum 2013. Nah, cuma ketika tahun 2020 kita mengalami pandemi, teman-teman, maka di situ muncul kurikulum baru yang namanya emergency kurikulum. Nah, 2020 itu masih kurikulum 2013 masih dilaksanakan. Cuma dengan penyederhanaan, karena ada pandemi, kurikulum 2013 itu disederhanakan ya dengan istilahnya emergency kurikulum. Jadi kurikulum yang disusun dengan perubahan yang sangat mendadak ya, kurikulum darurat gitu, karena kondisi pandemi itu tidak diprediksi sebelumnya. Ya, jadi belum ada kurikulum yang menyiapkan terkait hal tersebut. Ya, maka kurikulum itu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, namanya emergency kurikulum ya, kurikulum darurat. Nah, setelah kurikulum darurat berjalan, dievaluasi, maka nanti ada pemulihan kurikulum, pemulihan pembelajaran ya. Setelah kita pandemi 2 tahun, nanti akan ada kurikulum baru namanya kurikulum 2022 ya, atau kita menyebutnya kurikulum prototype ya, teman-teman. Oke, saya lanjut dulu ya, nanti kita bisa diskusi. Nah, ini saya jelaskan secara ringkas terkait lanjutan dari tadi. Saya menyampaikan di atas ada berhenti di kurikulum 2013. Ternyata setelah kurikulum 2013 itu ada kurikulum di masa new normal atau emergency kurikulum. Ini kita bisa lihat berbagai media massa saat itu kita lockdown tahun 2020 ya, bulan Maret. Saat itu kalau di kampus itu baru minggu kedua perkuliahan. Ya, kita kan rata-rata melakukan perkuliahan itu awal Maret atau akhir Februari ya, tahun 2020 itu awal Maret ya, minggu kedua perkuliahan sudah lockdown, sehingga banyak sekali kebijakan baru dari pemerintah, banyak sekali muncul kabar di media massa maupun di media elektronik terkait dengan perubahan kebijakan kurikulum ya. Misalnya ini Kemendikbud, ketuntasan kurikulum tak perlu dipaksakan di masa pandemi. Artinya ini memang ada toleransi di kurikulum 2013 itu, disederhanakan ya. Kemudian sederhanakan kurikulum pendidikan saat pandemi COVID-19. Ya, ini sama ya. Jadi menyederhanakan kurikulum ya. Kemendikbud kaji kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19. Nah, ini berita rata-rata saat itu dikutip tahun 2020 ya, memang karena posisi lockdown 2020 pemerintah membuat kebijakan. Nah, setelah dievaluasi ya teman-teman, ini setelah dievaluasi terkait dengan pembelajaran di masa pandemi, di mana guru saat itu harus perannya diambil oleh orang tua. Jadi banyak sekali orang tua yang harus merasakan mendidik anak seharian penuh, yang harusnya di sekolah harus dididik di rumah. Ya, sasarnya anak usia dini, kemudian outputnya. Nah, outputnya bagaimana? Nah, setelah dilakukan evaluasi, kita mengenal sekarang adanya istilah learning loss ya, atau kehilangan belajar. Jadi selama 2 tahun ya, hasil evaluasi itu terjadi learning loss, maka pemerintah harus mengambil kebijakan baru. Nah, kebijakan baru itulah yang disebut dengan kurikulum 2022. Ini kurikulum saat ini masih dalam proses sosialisasi. Jadi seperti di awal tadi ya, saya sampaikan bahwa guru PAUD, kita berbicara konteks PAUD ya, banyak yang belum mengetahui kurikulum ini. Dan informasinya itu belum final. Bahkan saya tanya apakah sudah ada
informasi atau sosialisasi dari dinas belum ada sampai sekarang, sehingga mereka ketika membutuhkan informasi ini mereka mengikuti webinar. Cuma ya karena informasinya tidak lengkap, mereka menganggap oh di kurikulum 2022 itu bebas, tidak ada tema itu. Kalau kita kan di PAUD itu temanya ada 10 gitu. Misalnya yang diwajibkan seperti itu. 2022 itu lebih lunak ya. Tapi apakah benar seperti itu yang disampaikan oleh guru ya? Mari kita lihat ada apa sih di kurikulum 2022. Nah, ini jadi kurikulum 2022 namanya itu kurikulum prototipe ya, teman-teman. Maksud dari prototipe itu adalah sesuatu produk yang sebenarnya belum final, yang masih dalam produk pertama dalam proses uji coba. Jadi benar memang kurikulum ini akan dilaksanakan selama 2 tahun. Dari tahun 2022 sampai 2024. Setelah berjalan 2 tahun ini nanti akan dievaluasi. Ya, baru di tahun 2024 itu nanti akan diputuskan ya, kurikulum ini ya, kurikulum prototipe ini bagian mana yang akan diperbaiki. Itu. Tujuan utamanya adalah untuk tadi mengejar ketertinggalan anak belajar ya, sebagai ini pemulihan pembelajaran. Kurikulum akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Ya, ini saya ambil presentasinya ini dari sosialisasi Kemendikbud Ristek ya. Nah, kalau kita lihat alur perjalanan kurikulum kurang lebihnya seperti ini. Jadi tadi di awal itu kita mengenal kurikulum dari tahun 1947 sampai kurikulum 2013. Nah, ini adalah lanjutannya. Setelah 2013 itu ada kurikulum apa? Ternyata ada kurikulum pandemi ya, 2020 sampai 2021. Kita mengenalnya dengan kurikulum darurat. Kurikulum darurat maksudnya bagaimana? Berarti kurikulum 2013 yang disederhanakan. Nah, kemudian di 2001, 2022 muncul di sini kurikulum 2013 masih jalan, darurat jalan, dan prototipe mulai dijalankan. Ya, tetapi ini tidak wajib bagi lembaga. Ya. Kurikulum prototipe ini adalah pilihan. Lembaga yang siap melaksanakan silakan, yang tidak pun tidak masalah. Gitu ya, karena keputusannya nanti di 2024. Nah, nanti tahun ini 2022 sampai 2024 ya. Ini kita menggunakan 2013 darurat, prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Opsi, makna opsi itu artinya pilihan. Ya, lembaga yang siap silakan, yang tidak siap pun tidak masalah, berarti tetap menggunakan kurikulum darurat ya, selama masa pandemi ya. Nah, nanti baru di tahun 2024 ini penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Artinya 2 tahun ini ya, mulai tahun 2022 ini nanti akan dievaluasi bagaimana kurikulum prototipe ini berjalan ya, tanggapan masyarakat bagaimana, kompetensi peserta didiknya bagaimana ya, karakteristik Pancasilanya bagaimana ya. Kalau sudah dievaluasi baru ada kebijakan di 2024 nanti. Nah, selanjutnya apa sih yang unik lagi dari kurikulum prototipe ini ya teman-teman? Jadi ada 3 hal yang membedakan untuk masa pemulihan ini ya. Makna pemulihan ini akan dikejar dengan 3 hal ini, yaitu pembelajaran dengan berbasis proyek. Ini hal yang sangat baru ya teman-teman untuk di PAUD. Pembelajaran berbasis proyek itu biasa kita lakukan ya di perkuliahan. Guru bisa melakukan, tetapi bagaimana menurunkan dari tema kemudian menjadi topik
menjadi proyek, menjadi kegiatan. Proyek setiap harinya harus bagaimana, itu nanti akan kita coba pelajari. Jadi di kurikulum 2022 ini ada persentase khusus untuk pembelajaran berbasis proyek sebesar 20-30%. Ya, kemudian fokus pada materi esensial yaitu materi literasi dan numerasi. Itu yang membedakan dari kurikulum sebelumnya. Kemudian fleksibilitas, ya, sesuai dengan kemampuan murid, ya, dan sesuai dengan konteks dan muatan lokal. Jadi menjunjung kearifan lokal ya di sini. Nah, tujuan utamanya tadi untuk memulihkan learning loss tadi melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek, ya, untuk mengembangkan karakter. Nah, nanti ini ada pengembangan karakter. Di sini kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus. Ya, artinya 2013 itu sudah ada nilai-nilai karakter yang dikembangkan, tetapi tidak tertulis secara spesifik berapa persen harus diajarkan kepada anak. Nah, di kurikulum 2022 ini disebutkan di situ pembelajaran untuk mengembangkan karakter melalui pembelajaran berbasis proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk karakter profil Pancasila pelajar sebesar 20-30%. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima kemarin bahwa pembelajaran berbasis proyek, ya, dalam satu semester minimal 2 kali, ya, bagi lembaga PAUD yang akan melaksanakan kurikulum 2020 ini. Nah, jadi ada persentase khususnya sebesar 20-30%, ya. Pengembangan karakter yang nantinya akan menghasilkan peserta didik memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Kenapa kok harus pembelajaran berbasis proyek? Nah, ada alasannya di sini, ya. Di lingkaran yang ketiga ini alasan pentingnya pembelajaran berbasis proyek, yaitu belajar melalui pengalaman. Jadi anak itu mengalami secara langsung, ya, experiential learning. Jadi anak kalau dikasih proyek, ya tentunya dikerjakan nanti bersama dengan gurunya, anak itu melakukan juga. Jadi tidak hanya di kelas saja, tidak hanya teoritis saja, tetapi anak melakukan, ya, learning by doing. Jadi melakukan sambil belajar, itu akan sangat berdampak, ya, mengena kepada anak. Ya. Kemudian alasan pembelajaran berbasis proyek mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Ya, kemudian struktur belajar yang fleksibel. Monggo waktunya tergantung dari kebutuhan guru. Proyeknya itu proyek besar atau proyek yang sederhana. Ya, gitu. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Kita fokus ke PAUD. Ya, ke PAUD ini sudah saya tandai merah. Kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Ini hampir sama, ya, dengan sebelumnya. Artinya konsep belajar di PAUD itu memang bermain sambil belajar, ya. Poin pertama hampir sama dengan kurikulum 2013. Kemudian ini yang baru termasuknya penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Nah, ini baru. Jadi akan menekankan kepada literasi dini. Ya. Kemudian yang ketiga, fase pondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Saya rasa ini hampir sama dengan kurikulum 2013 karena memang konsep PAUD itu kan untuk menyiapkan anak agar dia mampu ketika menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Gitu, ya. Jadi lebih kepada mentalnya anak agar dia mampu bersekolah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lebih baik. Nah, ini yang baru di poin 4, teman-teman, ya. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Ya, jadi itu ada proyek yang harus dikerjakan.
Ya, biasanya itu terkait dengan perayaan hari besar dan tradisi lokal. Nah, tujuan dari pembelajaran berbasis proyek ini adalah untuk menghasilkan atau menguatkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita fokus di PAUD. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila ini sedang tren ya teman-teman di masyarakat, di kalangan guru. Jadi saudara juga harus mengikuti sebagai akademisi, apalagi saudara sekarang di rumah ya kondisinya banyak bersinggungan dengan masyarakat, tetangga yang mungkin ada guru PAUD di situ, saudara harus tahu apa sih profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah peserta didik yang memiliki kompetensi, kemampuan, karakter. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, ya. Kemudian memiliki jiwa gotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, saya rasa ini sesuai dengan konteks pembelajaran abad 21, di mana kita diminta di kompetensi pelajar abad 21 itu adalah 4C ya. Dia memiliki critical thinking ya, berpikir kritis, collaboration, mampu bekerja sama dengan baik, ya, communication ya, kemudian kreatif. Nah, itu saya rasa ini saling menunjang antara profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran abad 21. Ya, gitu. Itu informasi singkat ya teman-teman terkait dengan kurikulum 2013. Ya, nanti saya memiliki banyak file sosialisasi dan kebijakan-kebijakan terkait dengan bagaimana implementasi kurikulum 2022 ya di lembaga PAUD ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut bagaimana implementasinya di PAUD. Boleh silakan bertanya untuk informasi ya, informasi singkat terkait dengan kurikulum 2022. Atau sebelumnya saudara sudah pernah tahu atau baru tahu ini terkait dengan kurikulum 2022? Sudah ada yang tahu sebelumnya teman-teman terkait kurikulum ini? Baru tahu, Pak. Baru tahu, Pak. Ya, semoga saudara cepat datang ke kampus gitu ya. Semoga bulan Maret ini kita jadi kuliah hibrid gitu ya. Artinya karena suasana akademiknya itu akan berbeda ketika belajar di rumah dengan belajar di kampus. Kita ketemu dengan orang paling tidak bisa sharing gitu ya terkait dengan isu-isu terkini bagaimana dunia pendidikan saat ini. Ya kalau ini menjadi hal baru bagi saudara ya nanti silakan diperdalam lagi. Saya mungkin belum lengkap materinya, tetapi setidaknya sudah menjadi stimulus gitu ya, atau menjadi pembuka bagi saudara untuk nanti lebih aktif dalam browsing atau membaca berbagai kebijakan atau aturan terkait dengan kurikulum 2022 ini. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Monggo kalau ada yang ditanyakan. Ini sudah. Oke. Belum ada ya. Oke, selanjutnya bagaimana implementasinya di lembaga PAUD ya terkait dengan kurikulum 2022 ini. Nah, ini juga hal baru ini. Ini sangat baru, teman-teman, kalau kita tahu bahwa dalam diri anak ketika kita mengajarkan ya sebuah tema dalam satu hari itu kan harus memuat 6 aspek perkembangan ya, ada nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, dan seni, yaitu perkembangan yang kita ajarkan di kurikulum 2013 dulu. Nah, di kurikulum 2022 ini aspek perkembangan seni itu hilang atau tidak dimunculkan gitu. Jadi ini memang seni itu juga sempat kalau kita kaji di kurikulum itu seperti TIK itu, muncul hilang. Begitu juga di aspek perkembangan ini. Seni itu sempat muncul, kemudian sempat hilang lagi.
muncul lagi sekarang di 2022 hilang lagi. Sebenarnya tidak hilang full ya, tetapi seni itu menempel ya, atau mengikuti aspek perkembangan yang lain. Ya, misalnya kegiatan main apa yang dibuka oleh guru dalam satu hari. Ya di situ ada konteks seninya ya. Di aspek perkembangan nilai agama dan moral, seninya bisa nempel di situ. Fisik motorik, seninya bisa muncul di situ. Kognitif, seninya bisa muncul di situ. Bahasa, seninya muncul di situ. Dan sosial emosi, seninya muncul di situ. Ya, jadi aspek perkembangan itu berkurang satu, tapi bertambah satu juga. Jadi tetap 6 ya. Tetap 6, tetapi komponennya berbeda. Ya, jadi kalau saudara tanya aspek perkembangan pada anak usia dini apa saja, saudara mungkin sebutkan 6, tapi seninya tidak disebutkan ya sekarang ya. Nah, sekarang muncul aspek perkembangan yang baru namanya nilai Pancasila. Ya, ini sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dari Permendikbud-Ristek. Ya, saya aturannya nanti mungkin bisa saya share di Elena dan bisa saudara pelajari. Nah, nilai Pancasila ini hal baru bagi kita. Ya, mungkin sering kita mendengar, tetapi bagaimana STPPA-nya, standar tahap pencapaian perkembangan anaknya, kita masih meraba-raba di sini. Karena kalau nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosem itu kan semuanya sudah diatur. Usia 0 sampai 6 bulan, fisik motorik anak bisa melakukan apa, kognitif bisa melakukan apa, sosem bisa melakukan apa. Ya, 6 bulan sampai 1 tahun sama. Rinciannya sudah ada semua. Ya. Kemudian usia 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, sampai 5 sampai 6 tahun ya. Semuanya sudah diatur untuk 5 aspek perkembangan ini. Agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial. Nah, di nilai Pancasila inilah yang belum ada panduannya. Karena ini hal baru bagi kita. Maka di perkuliahan ini kan kita coba ulas lebih fokuskan di poin kedua ini. Karena saya yakin di poin 1, 3, 4, 5, 6 saudara sudah terbiasa ya, karena di PAUD, apalagi besok kalau sudah menempuh mata kuliah perangkat pembelajaran tentunya akan lebih paham bagaimana dengan standar tahap pencapaian perkembangan anak sebagai standar kompetensi lulusan. Nah, kita lihat, nah ini untuk memberikan bekal nilai Pancasila pada anak, maka ada 4 tema besar proyek yang harus diberikan kepada anak di kurikulum 2022 ini. Nah, tema besar proyek penguatan profil Pancasila di PAUD, ini ada 4. 1, aku sayang bumi. 2, aku cinta Indonesia. 3, bermain dan bekerja sama. 4, imajinasiku. Ya, jadi 10 tema yang lain itu masih tetap ada. Itu untuk pembelajaran klasikal. Ya, saya rasa itu nanti masuk di mata kuliah perancangan pembelajaran anak usia dini. Tapi untuk pembelajaran yang berbasis proyek ini harus mengembangkan dari 4 tema ini. Ini hal yang sangat baru dan kemarin guru pun baru tahu ternyata harus ada 4 tema ya untuk menguatkan profil Pancasila ini. Jadi ini di luar 10 tema yang biasa kita pelajari ya teman-teman. Jadi ini 4 tema khusus untuk penguatan profil Pancasila. Nah, ketika kita sudah mengetahui 4 tema ini, maka selanjutnya adalah bagaimana kita akan menurunkan tema ini menjadi sebuah proyek. Proyek itu bisa dikerjakan oleh anak. Setelah proyek selesai, ya nilai-nilai penguatan profil Pancasila pada diri anak itu akan muncul. Nah, kita coba simak ya teman-teman, ini mungkin cukup penting bagi saudara, bagaimana menurunkan ya 4 tema besar ini menjadi topik itu menjadi proyek. Ya, coba perhatikan. Nah, ini contohnya, ini ada 4 tema besar seperti tadi, aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, dan imajinasiku. Nah, ketika kita sudah punya tema besarnya ini,
maka kita harus memikirkan topiknya. Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan ketika saudara membuat perangkat pembelajaran ya untuk RPPM misalnya, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan kan ada tema. Kemudian kan harus diturunkan menjadi topik-topik. Cuma kan biasanya sudah tersedia semua. Ini harus saudara pikirkan sendiri. Aku sayang bumi, topiknya misalnya bisa mengelola sampah, menghijaukan lingkungan, mendukung pelestarian satwa. Kemudian proyeknya berarti yang harus dikerjakan antara guru dan murid adalah misalnya proyek memilah sampah. Ya. Jadi tema besar diturunkan menjadi topik, topik diturunkan menjadi proyek, proyek nanti ada rincian kegiatan setiap harinya harus melakukan apa. Misalnya yang kedua, Aku Cinta Indonesia, topiknya menggali dan mengenalkan budaya daerah, mengenalkan sumber-sumber alam yang dimiliki, kemudian proyeknya proyek Pawe Ogoh-Ogoh. Ya, kemudian bermain dan bekerja sama, topiknya permainan tradisional kerjasama tim, proyeknya permainan lompat tali. Nah, misalnya permainan lompat tali berarti hari pertama anak itu mengamati bagaimana lompat tali dilakukan, kemudian anak menyusun gambar lompat tali, hari ketiga misalnya anak merangkai tali, hari keempat anak latihan, hari kelima anak memainkan gitu. Jadi proyeknya didetailkan seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk tema yang keempat, imajinasiku. Ya, topiknya bisa eksplorasi warna, eksplorasi cahaya, membuat model buku yang menarik. Proyeknya proyek kreasi buku pop-up. Nah, nanti kelas ini teman-teman akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Saudara akan dapat tema yang mana? Ya, nanti sesuai dengan ajakan. Saudara pikirkan topiknya, pikirkan proyeknya, pikirkan kegiatan setiap harinya apa. Ya, karena ini hal yang sangat baru, maka saudara harus mencoba. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana menyusun tema besar ini, menurunkan tema besar ini menjadi sebuah topik dan proyek. Maka yang harus kita lakukan adalah membuat mind mapping, teman-teman. Mind mapping, ya. Di sini ada Aku Cinta Indonesia, sumber belajarnya apa. Kemudian sumber belajar mungkin nanti bisa dibuat sama semua, nggak masalah ya. Ada media, narasumber, tempat publik, alam terbuka ya. Kemudian permasalahan yang muncul. Nah, terkait dengan Aku Cinta Indonesia, permasalahan apa sih yang sering muncul di masyarakat? Oh, ternyata budaya lokal tidak mengakar, ketergantungan terhadap gawai, ketergantungan terhadap produk impor. Ini masing-masing ada detailnya penjelasannya. Nah, kemungkinan solusinya apa untuk mengatasi permasalahan ini? Berarti menggali dan mengenalkan budaya daerah. Ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, mengenalkan sumber-sumber alam yang dimiliki. Nah, proyek itu akan dibuat berdasarkan dari solusi-solusi yang diciptakan. Nah, ini tidak hanya dipikirkan oleh seorang guru saja, tapi ada kalanya ketika di kelas, guru mengajak murid, peserta didik untuk memikirkan. Gitu ya. Jadi ketika anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, maka dia merasa menjadi bagian yang penting dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ya ini perhatikan yang di kotak merah, menggali dan mengenalkan budaya daerah, diturunkan, diturunkan menjadi topik ini ya. Kemudian di sini kalau menggali dan mengenalkan budaya daerah ada apa saja sih? Ada kesenian dan tradisi daerah, ada makanan dan produk lokal, ada sumber belajar. Ya, misalnya di sini kita ambil yang kesenian dan tradisi daerah melalui kegiatan pawai. Nah, pawai ini lah yang akan menjadi sebuah proyek. Proyek membuat ogoh-ogoh. Ya, jadi kalau kita lihat di sini temanya Aku Cinta Indonesia, topiknya menggali dan mengenalkan budaya daerah, proyeknya membuat ogoh-ogoh, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini kita rinci setiap hari. Nah, ini proyeknya, proyek anak.
hari pertama kunjungan ke Balai Banjar. Ini misalnya contohnya adalah dari Bali ya. Misalnya kita hidup di Semarang, ya berarti misal tentang pawai, apa yang berkaitan dengan pawai, misalnya Dugderan, misalnya ini kan menjelang bulan puasa, kalau tidak ada pandemi, itu kan menjelang puasa, biasanya sekolah-sekolah itu sering mengadakan pawai Dugderan. Ya, apa yang harus dilakukan itu langkah-langkahnya. Saudara pikirkan, hari pertama kunjungan ke Balai Banjar, contohnya ya, hari kedua membuat gambar desain ogoh-ogoh. Jadi ini dikerjakan oleh anak ya bersama dengan gurunya. Kemudian membuat lem dari tepung kanji. Kenapa harus membuat lem? Karena ogoh-ogoh itu nanti harus ditutup dengan kertas ya, dan itu harus ditempel dengan lem. Kemudian menutup kerangka ogoh-ogoh dengan kertas ya. Hari kelima mengecat ogoh-ogoh. Hari keenam menghias ogoh-ogoh. Kemudian hari ketujuh latihan musik pengiring pawai, dan 8 pawai ogoh-ogoh. Nah, ini adalah contoh proyek. Ya, harapannya ini learning by doing, anak bekerja sekaligus belajar dalam sebuah proyek. Dan yang diangkat kebetulan di sini adalah tentang kebudayaan lokal dan daerah, sehingga diharapkan nanti akan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak ya. Sehingga keempat tema tadi ya yang di atas ini semuanya memang diarahkan ya pada pembentukan profil Pancasila peserta didik ya. Begitu ya teman-teman. Nah, saya rasa itu. Kemudian nanti kita kegiatan hari ini ya secara berkelompok, saudara kembangkan proyek dari keempat tema ini. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, dan imajinasiku. Ya, saudara nanti formatnya seperti ini. Ini sudah saya buat di Elena ya. Nanti saudara tinggal buka Elena, kemudian nanti di forum diskusi, saudara tuliskan di situ ya. Temanya apa, sesuai dengan nanti pembagian, topiknya saudara yang harus cari, proyeknya saudara juga harus cari, aktivitas setiap harinya juga saudara harus cari. Ya, gitu. Ini coba saya buka Elenanya, biar saudara bisa lebih paham. Sambil saya buka Elena, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman. Bapak izin bertanya. Silahkan. Terkait tema itu dapat dilaksanakan dalam rentang waktu berapa ya Pak? Misal kayak satu tema itu untuk berapa minggu seperti itu. Ya, jadi tadi saya menyampaikan ini pun hampir sama ya pertanyaannya dengan guru yang kemarin itu. Jadi untuk tema ini bentuknya fleksibel karena di kurikulum 2022 ini relatif ya. Untuk tema silahkan bisa dilaksanakan 7 hari misalnya atau 8 hari. Tapi kalau bisa proyek yang dikembangkan ini setiap hari dilakukan gitu ya. Jadi tidak lompat-lompat, misalnya dalam 1 bulan seminggu dilaksanakan 1 kali, kemudian besok dilaksanakan 1 kali lagi, misalnya minggu pertama observasi, minggu kedua menggambar, minggu ketiga mengecat, minggu keempat menghias. Itu terlalu jauh rentangnya, nanti momennya atau pesannya itu tidak kena pada anak. Nah, kita kan ketika di kurikulum 2020 ini, maka di RPPM-nya itu nanti ditentukan ya. Di RPPM-nya itu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan itu minggu ini akan mengangkat proyek. Berarti itu bisa dilaksanakan dalam 1 minggu setiap harinya gitu. Jadi proyek itu akan berdasarkan dari RPPM yang ditentukan oleh sekolah. Nah, RPPM itu nanti diturunkan menjadi RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Oh, hari pertama anak melakukan aktivitas tadi observasi, berarti misalnya ketika masa pandemi tidak bisa melakukan observasi di luar, berarti guru menghadirkan video gitu. Ya, kemudian kegiatan mainnya silakan dibuat. Kemudian hari kedua melukis ogoh-ogoh
Paling tidak anak sebelum membuat tahu dulu gambar ogoh-ogoh itu seperti apa. Hari ketiga misalnya tadi membuat lem, berarti aktivitas anak di kelas adalah membuat lem. Ya, hari keempat ya membuat kerangka ogoh-ogoh misalnya bersama guru. Ya, berarti anak membuat kerangka ogoh-ogoh. Hari kelima kemudian dia menutup dengan kertas. Hari keenam menghias. Hari keenam mengecat, hari ketujuh menghias, hari kedelapannya pawai. Jadi kalau bisa itu memang dilaksanakan setiap hari. Tetapi durasinya silahkan dikembalikan ke guru. Proyek itu termasuk proyek yang berat atau proyek yang ringan. Saudara kan bisa mengukur nih. Wah kalau tingkatnya pawai mesti ini butuh waktu panjang gitu. Tapi kalau misalnya proyek membuat lukisan itu mungkin ya 3 hari, 3 hari, 4 hari mungkin bisa selesai. Ya begitu ya Mbak. Bisa diterima, dipahami. Iya Pak, terima kasih. Yang lain ada yang tanyakan lagi terkait kurikulum 2022 dan pengembangannya. Belum ada ya. Oke, kalau nih silakan saudara nanti buka Elena ya. Di situ ada diskusi kelompok teman-teman, di situ sudah ditulis. Ini ya. Saudara hanya menuliskan temanya apa sesuai kelompoknya, topiknya. Saudara pikirkan topiknya, proyeknya, kemudian aktivitas anak tadi yang ditanyakan. Berarti mau berapa hari aktivitas itu dilakukan? 1 minggu berarti 5 hari atau 6 hari ya silakan. Hari pertama melakukan apa, 2 melakukan apa, 3 melakukan apa. Ya, kemudian ini teman-teman sudah saya random untuk kelompoknya. Bisa dilihat anggota kelompoknya. Kelompok 1, silakan dibaca ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silakan barangkali saudara bisa di print screen. Nanti saya buat breakout room, saudara masuk ke kelompoknya masing-masing sambil membuka Elena, ya membuat topik, kemudian proyek, kemudian harus apa yang dilakukan oleh anak setiap hari. Bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Monggo, saya buat breakout room dulu. Ya, saya stop. Oke, saya sudah buka breakout room. Nanti saya akan keliling ya teman-teman. Saya akan keliling. Berdasarkan nama-nama tadi, silakan saudara join ke roomnya masing-masing. Ya, silakan. Jadi nanti ruang ini akan kosong. Ya, kalau ada yang tidak mengikuti, mungkin dia akan tertinggal. Ya, tapi semoga semua memperhatikan. Ya, ini sudah masuk, silahkan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Nanti saya tengok satu-satu. Nanti kita bisa diskusi di dalam kelompok ya. Nanti saya sampaikan waktunya. Kalau ada yang barangkali lupa dengan kelompoknya, saya share screen lagi. Oke, saya share screen lagi anggota kelompoknya. Nah, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Dewi Setianingsih, Dian Rizky, Ega, Farida, Muhammad Rama, Siwi Nugrahaning, ya belum. Masih 8 orang nih belum gabung. Dewi Setianingsih, monggo Mbak Dewi. Farida Susanti, Siwi Nugrahaning. Mbak Farida, gimana Mbak Farida? Ada kendala? Mbak Farida kelompok berapa?
Kelompok 4, Pak, sebentar. Ini lagi loading. Oh ya, emang kadang agak lama. Mbak Siwi, kelompok berapa? Ya, Mbak. Mbak Siwi, kelompok berapa? Ya, Mbak. Mbak Siwi, kelompok berapa? Silakan gabung ya di kelompoknya. Mbak Dewi Setianingsih, Mbak Dewi tolong disenggol-senggol tuh teman-teman. Mbak Farida, Dewi Setianingsih, kelompok berapa ini? Mbak Siwi silakan gabung ya Mbak. Maaf, Pak. Siu. Gimana, Siu? Benar ya?
Baik ya teman-teman, setelah melakukan diskusi pendek terkait dengan bagaimana pengembangan tema, 4 tema menjadi sebuah proyek sampai kepada aktivitas harian, jadi saya lihat sudah bisa dipahami. Silakan dari kelompok 1 barangkali ada yang akan menyampaikan. Boleh dibacakan, boleh share screen, monggo. Sudah kembali semua. Silakan teman-teman. Kelompok. Mohon maaf. Pak Akaat, mohon maaf. Ini ternyata kita jam 5 ada kuliah lagi. Oh, kuliah siapa? Pak Ali. Pak Ali, sudah nunggu? Iya, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti berarti saudara tinggal menuliskan kesan-pesan saja di sticky note ya, di Elena. Di Elena di situ sudah ada refleksi perkuliahan pengembangan kurikulum ya. Silakan diisi. Di situ terdapat link ya di pertemuan 2 teori dan perkembangan kurikulum. Sudah ada banyak aktivitas di situ. Nah, nanti silakan saudara klik refleksi perkuliahan pengembangan kurikulum ya. Saya cek beberapa sudah banyak yang mengisi. Silakan sampaikan kesan-pesan saudara selama mengikuti perkuliahan ini. Ya, misalnya ini saya coba cek. Jadi sebagian sudah banyak yang mengisi. Ya, ini dibuat dengan menggunakan Google Jamboard. Ya, ini adalah sebagian dari refleksi yang sudah dituliskan oleh teman-teman ya. Misalnya ini pada pertemuan kali ini semakin menarik, selain dari materi yang dijelaskan juga tampilan PPT-nya yang tidak membosankan dan juga dengan adanya breakout room terasa lebih seru ya. Jadi bisa dikatakan kegiatan student center learning itu lebih menarik perhatian mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ya. Sini masih ada banyak pesan-pesan yang lain, nanti ini sebagai refleksi kita bersama saudara pun bisa membaca ya dan mengecek di link yang ada di Elena ya. Selanjutnya saudara di luar perkuliahan bisa mengerjakan tugas individu, teori dan riset kurikulum PAUD ya. Di situ sudah tertera perintah tugasnya dan deadline-nya kapan ya. Saudara jangan lupa isi presensi ya, daftar hadir pertemuan 2 itu sudah saya buat presensinya. Oh, ini sudah absen semua teman-teman, terima kasih. Kalau saya cek, sebentar saya cek dulu. Hanya satu yang nggak hadir ya, si Fadian Nuraini. Sama Pipin, 2 orang. Ya. Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di Elena masih ada tugas ya. Nanti silakan dikerjakan. Nanti per kelompok menuliskan di situ, yang lain bisa mereply. Kemudian tugas untuk individu sudah ada, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Ini saya cek 2 peserta yang tidak hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjut minggu depan. Maaf ya Pak, saya hadir Pipin tadi. Oh ya, silakan presensi ya Mbak di Elena ya. Oke. Silakan presensi di Elena. Minggu depan kita lanjutkan dengan mungkin kita melanjutkan ini dulu minggu depan sebentar ya untuk memaparkan, ingat-ingat ya. Kemudian nanti kita masuk ke materi yang kedua tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum anak usia dini, dan tentunya kita masih menyinggung kurikulum 2022. Baik, terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Silakan bisa lanjut kuliah.
Sampun Pak Adi, matur nuwun sudah mendampingi. Oke, terima kasih Pak Agat. Apunten ini ternyata nabrak kuliah. Oh, nggak apa-apa Pak. Kalau mau gabung lagi nanti saya jam 7:30 ada kuliah lagi Pak. Monggo dengan. Oh iya, insya Allah nanti coba Pak. Jadi, konsepnya sama. Iya, terima kasih Pak. Ada masukan Pak Adi, monggo. Sudah mantap Pak, sudah. Sebenarnya ini yang terakhir itu refleksi, saya menggunakan Google Jamboard itu Pak, jadi untuk menuliskan kesan mereka gitu, karena saya juga sudah buat apa Pak, Mentimeter, tapi kalau gratis itu cuma 3 slide ya Pak, 2 slide iya, gitu. 2 slide ya, cuma 2 slide. Kalau punya Pak Adi berbayar gitu? Iya, karena saya pakai buat ini kan kegiatan-kegiatan, jadi sekalian. Itu menarik sekali Pak. Saya kemarin juga nyoba itu. Kemarin kan kebetulan ngisi di itu juga Pak, di PKG, Pusat Kegiatan Guru. Kemarin habis pelantikan terus diisi materi kurikulum. Saya dan Belita saya pakai itu yang Mentimeter karena serta banyak main HP gitu, ya interaktif juga. Iya, ya kan mungkin untuk keperluan singkat kan 2 slide itu kan sudah cukup sebenarnya. Cukup Pak, ini sebenarnya tadi sudah saya buat juga untuk pertanyaan gitu. Jadi kan mahasiswa kalau bertanya itu biasanya agak susah itu. Kalau di forum diskusi tadi yang di breakout room banyak yang tanya, kalau di room utama ya biasanya gitu. Iya. Sudah saya buat untuk yang Q&A itu, question and answer itu sudah saya buat. Menarik sekali itu Mentimeter sama Google Jamboard itu. Iya, matur nuwun Pak Haji sudah ditemani. Iya, sama-sama Pak. Saya ikut belajar, jadi saya seneng kalau ikut ini kan real teaching itu kan saya ikut belajar dari berbagai bidang itu kan. Ji Pak. Ji, semoga Pak Haji. Terima kasih Pak. Ji, sami-sami. Sukses selalu. Amin, matur nuwun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.